Saya Bribka Gusmik Esa atau biasa kita panggil dengan sapaan Pak Gusmik dengan posisi Titanium Agency selangkah lagi menuju Crown Agency. Latar belakang saat ini beliau masih aktif anggota BRIMOB Kepolisian Republik Indonesia dan mendapatkan trip Korea gratis ya pada beberapa waktu lalu dan juga banyak penghargaan-penghargaan lainnya. Bergabung di Mei 2015, berarti tahun ini sudah selesai ya, sudah masuk tahun kelima dan bagaimana perjuangan Pak Gusmik di bisnis ini kita akan menyimak bersama-sama. Selamat siang Pak Gusmik. Selamat siang Pak Gusmik. Audionya dinyalakan Pak. Mikrofonnya, halo? Ya. Oke, dengar suara-suara Bu Esther? Sangat jelas sekali Pak. Oke, salam sukses selalu buat semuanya, salam hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa semua mitra Tri yang ada di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Mudah-mudahan hari ini hari Sabtu yang bahagia buat kita semuanya ya. Di saat hari Sabtu kita harusnya berkumpul sama keluarga. Hari ini kita silaturahmi ya bersama-sama untuk mendengarkan ya testimoni saya. Kurang lebih begitu Bu Esther ya. Ya, baik sekali Pak Gusmik. Dan bagaimana kabarnya, sehat dalam bertugas bersama keluarga Pak? Alhamdulillah. Sampai hari ini Allah kasih berikan kesehatan, kesuksesan di Tri luar biasa ini Bu Esther. Ya, baik Pak, kita langsung masuk ke mungkin ngobrol dulu. Pak Gusmik nanti ingin sharing tentang bagaimana pengalamannya menjalankan bisnis Tri Networks, apa-apa saja yang didapatkan dan bagaimana mengalahkan hambatan dan tantangan menuju perjuangan di Tri Networks ini, apalagi mencapai posisi Titanium Agency itu tentunya tidak mudah ya. Butuh ya banyak air mata, pola perjuangan yang sangat hebat. Mungkin kita langsung dengarkan dari Pak Gusmik. Silakan Pak Gusmik. Terima kasih Bu Esther atas waktunya. Salam sukses buat semua mitra, salam hebat luar biasa. Hari ini kita harus hebat. Jadi setiap kita diberikan kekuatan, kesehatan, kita harus jadi yang terbaik, yang terhebat buat keluarga kita semuanya. Karena apa? Hidup sekali, jangan sampai kita hanya hidup biasa-biasa aja, tapi kita betul-betul jadi orang yang luar biasa, hebat untuk keluarga, bahkan untuk semua umat manusia. Kurang lebih seperti itu. Jadi perjalanan saya di Tri ini sebenarnya ya kurang lebih berkaca dulu, flashback ke belakang dulu ya, 5 tahun 3 bulan. Saya dulu itu waktu itu ketika saya dihadapkan ya, pasangan hidup saya sakit, bocor jantung, kemudian kalau sakit kambuh itu luar biasa, seperti orang dicabut nyawa pada saat kambuh. Nah disitulah akhirnya naluri saya seorang laki-laki, seorang yang bertanggung jawab untuk istrinya, ke keluarganya. Akhirnya pada saat itu divonis dokter bahwa harus ada uang 300 jutaan untuk operasi. Saya nggak punya apa-apa. Terus kemudian akhirnya saya harus berjuang untuk istri saya. Dan alhamdulillah pada saat itu 2015 sebelum saya kenal Tri, saya jualan Superpel, Sunlight itu ya ke warung-warung, ke toko-toko, saya edarin pakai baju dinas tanpa ada rasa malu-malu. Kemudian setiap sore saya dapat untung nggak banyak, 500 atau 1000 seperti itu. Saya kumpulin untuk apa? Untuk berobat istri saya ke Rumah Sakit Harapan kita yang ada di Jakarta, Bogor, Jakarta pada saat itu, karena memang saya ingin ya, saya pengen punya uang, ingin bahagiakan istri saya biar sembuh dan sehat. Pada saat itu seperti itu. Kemudian seiring jalan waktu, sambil berjualan ya, saya diperkenalkan, ditelepon sama teman saya namanya Pak Adrian. Dia bilang,
Mas bro, saya mau ke rumah, saya pengen memperkenalkan bisnis gitu, seperti itu. Terus kemudian, wah bisnis apa lagi nih, saudara saya ini. Terus kemudian hari Sabtu, kurang lebih jam 10 pagi beliau datang berdua dengan Pak Handra. Nah, kemudian presentasi tentang 3i itu, nah, kemudian jabarkan. Wah, kok begini nih bro, saya bilang gitu kan. Pada saat itu saya memang perlu uang untuk berobat dari Bogor Jakarta, kok saya suruh ikut di 3i yang perlu sekali untuk ya uang pada saat itu. Jadi saya tidak langsung join pada saat itu rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian ketemu sama Pak Adrian itu, sama Pak Andra cuma 10 menit lah kurang lebih, karena memang saya juga ada kegiatan. Terus akhirnya dia sampaikan, waktu itu sampaikan juga secara detail, real, kemudian ada income-nya, ada bisnisnya, ada beginilah, pokoknya waktu itu seperti itu. Dan pada saat itu saya masih belum klik. Terus akhirnya dia pulang, saya keluar. Nah pada saat itu saya baru belajarin, jangan sampai ketika nanti saya ngajak orang, kemudian apalagi ini berkaitan sama uang, nanti berakibat fatal buat saya. Karena selama saya dinas hampir kurang lebih sekitar 17 tahun, alhamdulillah dinas saya baik, jangan sampai ini berkaitan sama uang, tidak baik, tidak bagus buat saya. Terus akhirnya saya pelajari, saya searching di Google, saya datang ke kantor OJK-nya, baru disitulah saya yakin dan percaya, dan ternyata legalitasnya secara sah terdaftar di OJK dari tanggal 18 Desember tahun 87. Jadi sudah lama sekali, dan alhamdulillah akhirnya saya telepon Pak Adrian, Mas bro saya mau ikut gabung. Nah, di situ saya sampaikan sama dia, ya udah saya ikut buat anak saya. Jadi anak saya yang saya ikutin dua-duanya, yang besar sama yang kecil. Terus kemudian sering jalan waktu, saya langsung ajak ya adik saya, kakak ipar saya, untuk buktikan betul nggak ini, nanti saya dapat bonus seperti itu. Jadi 5 orang itu yang saya ajak, semuanya adalah hampir keluarga saya. Dan alhamdulillah sering jalan waktu ya, ternyata tidak mudah. Banyak penolakan, banyak diremehkan, banyak diacuhkan pada saat saya prospek. Tapi karena saya teguh, ya, saya yakin bahwa ini jadi yang terbaik suatu saat kelak. Terus akhirnya, ya, sering jalan waktu, ternyata bulan depannya saya dapat bonus, ngajak 5 orang, bonus pertama kali saya dapat elit itu 891.000, dipotong pajak, tinggal 870 ribuan. Nah, disitulah saya buat buktiin ke rekan-rekan saya, teman-teman saya waktu itu di kantor. Tapi pada saat saya ngajak, ya banyak orang-orang pada menolak, pada tidak mau, seperti itu. Tapi saya berprinsip begini, ini baik, ini bagus. Karena kita sudah tahu materinya, programnya pada saat itu. Akhirnya saya terus berproses, ya. Bulan berikutnya dapat 5 orang lagi, bonus saya naik jadi 1.400.000. Nah, di situ mulai itu tambah lagi. Dan akhirnya naik lagi jadi 3 juta. Terus alhamdulillah ya. Masih juga banyak orang yang nolak. Pada saat bonus saya sudah seenggaknya sudah separuh dari apa yang saya dapat di kantor saya. Tapi ya namanya orang itulah berproses. Banyak orang ya, 50 orang nolak, 100 orang nolak, 200 orang nolak, 300 orang nolak. Saya tidak pernah ya kendor pada saat penolakan di awal-awal itu. Tapi terus saya berproses, saya harus memiliki sikap. Yang pertama, saya pada saat itu bonus saya sudah 3 juta lebih. Saya harus punya visi misi, setidaknya saya harus punya impian yang jelas. Supaya apa? Tujuan saya jelas. Ya. Yang pertama tadi itu impian saya yang jelas, impian saya pada saat itu yang ingin bahagiakan istri saya. Ketika nanti berobat, bisa mempermudah pada saat saya berobat ke Jakarta pada saat itu seperti itu. Dan alhamdulillah pelan dan pasti ya, selama kurang lebih 6 bulan saya naik posisi leader agency. Nah, kemudian bonus saya naik, kemudian saya berikutnya naik bonus lagi,
masuk ke posisi buron agency, ya kurang lebih sekitar 8 bulan. Pada saat itu masih manual rekan-rekan semuanya, tidak seperti sekarang ini online. Jadi kemana-mana itu saya nggak malu-malu bawa berkas, ya bawa berkas. Itu ada 7 lembar, itu saya bawa kemana-mana. Itu pokoknya masih ID manual pada saat itu. Tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana saya harus bisa membahagiakan istri saya. Itu aja intinya. Terus alhamdulillah berproses, bonus naik jadi 5 juta, kemudian naik jadi 6 juta, naik lagi 11 juta. Alhamdulillah pada situlah udah lega sekali, ya pada saat naik 11 juta 200 kurang lebih saya terima pada saat itu. Terus kemudian saya ingin bahagiakan istri saya. Saya sudah punya tambahan income yang luar biasa. Nah, kemudian naik lagi bonus saya jadi 15 juta. Nah, disitulah kurang lebih 1 tahun proses perjalanan panjang saya akhirnya saya belikan mobil impian saya. Yaitu mobil impian saya adalah Sienta. Nah, di sini rekan-rekan semuanya, untuk memperoleh posisi silver pada saat itu tidak mudah juga. Jadi pasang dan surutnya, omset saya pada saat itu juga ada kadang naik, kadang turun. Tapi pada saat turun saya konsultasi dengan istri saya. Kemudian ketika sharing malam sama istri saya, berdua aja, saya tidak pernah ngajak yang lain lagi. Paling sharing setengah jam sama istri, ini apa perlu kita biar omset kita naik, apa yang kita harus lakukan. Nah, istri saya sampaikan juga, kita sedekah aja, Pak. Dan alhamdulillah pada saat itu ada peda ontel yang sekiranya tidak kita pakai, memang jarang kita pakai. Pada saat itu waktu anak saya masih kecil dipergunakan istri saya untuk antar sekolah TK anak saya yang besar. Nah, di situ sudah tidak dipergunakan lagi. Kemudian ya, saya sedekahkan kepada pemulung. Nah, ketika saya sedekah sama pemulung di situ, pemulung ini nangis sekali. Nangis sambil mendoakan saya, nangis dan mendoakan saya. Subhanallah, ya. Pada saat itu omset saya mungkin sedikit turun. Nah, pada saat saya sedekahkan apa yang saya miliki di rumah, ya, nggak harus uang. Tapi ternyata pada satu barang, 1 bulan berikutnya, subhanallah, bisa closing sampai 120. Nah, di sini percepatan saya luar biasanya dari silver menuju gold itu luar biasa. Jadi cuma 4 bulan. Terus kemudian saya ngomong sama istri, di bulan Februari kita sudah posisi gold agency. Apa yang kita lakukan? Saya ngomong begitu sama istri saya. Terus, ya menurut Abang yang terbaik apa? Nah, gimana kalau kita umroh? Terus akhirnya saya ngomong sama istri saya, ya sudah, kita umroh berempat. Tapi saya berpikir begini, saya punya orang tua, kenapa enggak saya berikan sekalian yang terbaik buat orang tua saya? Pada saat itu seperti itu. Dan pada saat bonus turun, kurang lebih pada saat itu di Februari 2017, bonus saya 30.600.000, langsung saya sedekahkan 21 juta untuk ikut umroh 6 orang. Sisanya ya pasti buat nabung, buat operasional seperti itu. Nah, kemudian ini harus lunas selama kurang lebih sekitar 4 bulan. Februari, Maret, April, Mei. Mei harus lunas dengan total kurang lebih sekitar 115 juta untuk umroh 6 orang. Nah, kemudian pada saat bulan berikutnya ya Maret, April, nah Mei ini harus lunas. Akhirnya pada saat itu saya ngomong sama istri, saya mau pinjem kakak ipar yang di Aceh. Mau pinjem karena kurang 36 juta pada saat itu untuk melunasi umroh selama 4 bulan itu. Jadi bonus gold itu memang saya alokasikan untuk umroh pada saat itu. Nah, kemudian di saat kebingungan, alhamdulillah ternyata dipinjemin sama kakak ipar saya di Aceh sana, ditransferlah uang
sekitar 36 juta untuk melunasi umroh. Dan lagi-lagi, inilah keajaiban yang luar biasa. Ketika kita betul-betul memberikan yang terbaik ya untuk kehidupan ini, untuk keluarga. Ya. Alhamdulillahnya di bulan Mei 2017. Jadi kalau tadi saya naik posisi silver ke Gold Agency itu kurang lebih 5 bulan 6 bulan. Ini naik posisi ke platinum itu cuma rentan waktu hanya 3 bulan. Jadi bulan Februari, Maret, April. Mei saya sudah posisi platinum agency. Pada saat itu bonus saya pertama kali 46.700.000-an. Nah, alhamdulillah berarti saya bisa melunasi uang untuk umroh saya 36 juta, masih ada sisanya untuk saya. Alhamdulillah. Inilah keajaiban yang luar biasa pada saat saya melakukan yang terbaik. Dan alhamdulillah seiring sejalan waktu berjalan ya kurang lebih sekitar 11 bulan ya, karena saya berangkatnya di bulan November saya ya, November tanggal 6 itu alhamdulillah akhirnya saya berangkat sama istri, sama anak, sama orang tua saya 6 orang untuk berangkat umroh. Dan luar biasanya lagi ya, setelah saya pulang dari umroh, subhanallah, dinaikkan derajat lagi sama Allah. Ya. Percepatannya November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya. Di bulan Maret, April ya kurang lebih sekitar 6 bulan setelah saya pulang umroh, ya, Allah kasih kemudahan saya naik lagi posisi Titanium Agency. Mei 2018. Jadi dari 2018 sampai sekarang ini hampir 2 tahun lebih luar biasa. Allah kasih rezeki yang luar biasa dari Tria ini. Alhamdulillah akhirnya ya dengan kita sedekah, dengan kita bahagiakan keluarga, ya bahwa kita ini yang kita miliki adalah memang pemberian Allah. Istri saya sakit juga dikasih ujian dari Allah. Ternyata berkahnya subhanallah setelah pulang dari umroh, alhamdulillah sakit istri saya sembuh. Alhamdulillah, ini mukjizat yang luar biasa dari Allah yang saya tidak pernah tahu. Dan ini semuanya adalah berkah kita, sabar, tabah, tawakal, dan terus berjuang. Dan hasilnya, subhanallah, inilah. Pelan dan pasti, ya. Akhirnya, setelah saya naik posisi lagi, ya, saya belikan lagi impian-impian saya lain. Ya, belikan impian lagi, saya belikan mobil Fortuner. Jadi kalau kemana-mana saya jauh itu biar nyaman lagi, biar enak lagi. Contoh saya ke Jawa, saya kemana aja, ya ke Sumatera itu. Waktu ke Sumatera saya dengan mempergunakan impian saya, ya dengan Fortuner itu memang nyaman, enak, ya. Jadi ketika kita memang sudah melakukan yang terbaik buat keluarga kita, ya kita juga harus bisa memberikan yang terbaik juga buat keluarga kita juga. Nah, alhamdulillah pelan dan pasti ya bisa membeli Fortuner dari hasil Tria. Ini saya tidak pernah nyangka akan seperti ini Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Ya awal-awalnya memang saya lagi diuji sama Allah, kemudian saya berjuang fight untuk jualan Superpel. Nah, ketika saya jualan Superpel diperkenalkan sama sahabat dan rekan saya. Pada saat itu saya nggak tolak. Tapi saya kok pelajari. Oh, saya coba. Nah, ketika saya coba, fight, dan alhamdulillah, ternyata di saat kita diuji sama Allah, ternyata kalau kita betul-betul sabar, kita tabah, kita tawakal, kita berjuang, ya, insya Allah akan ada keberkahan yang luar biasa yang alhamdulillah saya terima. Dan subhanallah setelah pulang dari umroh, impian-impian lagi juga tercapai. Tanpa disadari, ya, saya pun juga diberikan rezeki yang luar biasa dari hasil Tria ini. Ya, dengan membeli rumah yang saya juga nggak pernah nyangka bisa semewah ini. Ini hal yang
tidak pernah saya sadari, ngalir saja. Yang penting saya pokoknya, saya pengen gapai impian saya, kemudian dengan cara yang terbaik, ya saya ya dengan cara sedekah, berbagi kepada siapa aja, tapi yang tepat, ya yang tepat. Dan alhamdulillah, subhanallah, ya setelah saya beli Fortuner, tidak lama lagi, subhanallah, alhamdulillah bisa membeli rumah dengan harga yang fantastis, Bapak Ibu semuanya. Inilah perjuangan saya terus menggebu-gebu sampai sekarang ini, ya. Jadi jangan sia-siakan kehidupan kita, bahwa hidup ini kalau kita betul-betul bisa ya, berbagi dan berbagi kepada siapa aja, insya Allah akan kita dapat yang terbaik juga buat kita. Dan alhamdulillah inilah hasil yang saya capai, ya. Akhirnya di bulan Mei kemarin saya sudah pindah boyongan bersama keluarga di rumah yang ada sekarang ini. Inilah, terima kasih Pak Sedi, sudah ada gambarnya. Terima kasih, ini rumah saya. Alhamdulillah yang saya tempati sekarang, subhanallah, nggak pernah bermimpi akan memiliki hal seperti ini. Padahal di saat awal-awal itu melihat kehidupan saya diuji seperti orang kebingungan, seperti orang yang kayak mana rasanya lah pokoknya. Bapak Ibu semuanya, nanti suatu saat juga akan diuji. Dalam kehidupan ini pasti suatu saat Bapak Ibu semua akan diuji. Harta, anak, kekayaan atau apapun pasti akan diuji. Tapi bagaimana kita betul-betul bersabar, bertakwa, berjuang, dan jadi yang terbaik buat keluarga. Itulah intinya hidup kita selama ini. Jadi alhamdulillah Pak Sandy sudah diberikan gambar yang terbaik untuk saya, karena memang itulah hasil yang saya terima juga seperti itu. Dan alhamdulillah seiring jalan waktu, kado hadiah dari istri saya juga diberikan kepada saya lagi, ya. Allah kasih kemudahan, istri saya bisa belikan, ya, di saat diberikan ujian. Coba bayangin Bapak Ibu semuanya, istri saya ketika saya dikasih ujian, ya, istri saya dikasih ujian yang luar biasa sama Allah, ternyata istri saya pelan dan pasti juga naik posisi, ya, posisinya Gold Agency, income-nya 25-27 juta gitu. Waktu itu seperti itu. Dan alhamdulillah, Abah, ini hadiah yang terbaik buat Abah. Dibelikanlah mobil Honda Civic terbaru. Itu luar biasa Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya terus berkarya, ya. Terus berjuang, jangan pernah menyerah. Dan orang-orang yang menolak saya itu secara pelan dan pasti akhirnya 30% itu masuk. Nah, ketika saya beli mobil lagi itu 60% masuk. Beli rumah itu hampir 90% masuk Bapak Ibu semuanya. Jadi perjalanan saya seperti itu. Artinya mungkin ketika kita berjuang, mereka ingin melihat seperti apa perjuangan saya seperti itu. Tapi alhamdulillah, ya, dengan kita terus fokus dengan impian apa yang kita lakukan, subhanallah, pelan dan pasti terijabah dan akhirnya ya semuanya tercapai. Nah, ini terima kasih Pak Sandy sudah memberikan gambar yang terbaik buat keluarga saya. Nah, ini istri saya. Coba bayangin ketika saya kalau melihat istri saya waktu dulu, ya, kalau kurang oksigen itu subhanallah, kayaknya di dalam ruangan itu sudah banyak sekali, ya. Tapi harus keluar rumah, harus cari oksigen. Subhanallah, pada saat itu, aduh, saya nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Dan sekarang alhamdulillah bisa tersenyum, bisa memberikan yang terbaik juga buat saya. Inilah sesuatu yang luar biasa. Jadi, ya, kunci sukses apapun, kalau di Tria ini, kenapa sih saya terus berjuang? Karena memang bagian daripada saya untuk berdakwah. Berdakwah itu ya banyak sekali macamnya. Kita tersenyum, memberikan salam yang terbaik buat siapa aja, memberikan apapun yang terbaik buat kita, rekan kita, sahabat kita. Itu sudah bagian daripada pahala. Apalagi ya, sekarang tanpa disadari, selama 5 tahun 3 bulan ini, saya ngajak bergabung kurang lebih sekitar 150 orang. Mitra saya sekarang
menyebar di seluruh Indonesia sama luar negeri hampir 37.000 lebih. Jadi saya edukasi, saya edifikasi mitra saya sekarang dasar perkembangannya sudah 37.000 lebih. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya sendiri pun nggak pernah berangan-angan seperti ini. Yang penting saya fokus prospek, fokus berdakwah. Ya, contohlah, kalau kita memberikan salam, senyum, sapa saja, itu sudah dapat pahala. Apalagi ya kita memberikan yang terbaik untuk masa depannya orang. Untuk masa depannya orang lain dengan cara yang kita lakukan. Ya, di 5 tahun dia sudah punya bekal, dia sudah punya tabungan. Nah, kemudian dipergunakan untuk pendidikan anak, dipergunakan untuk umroh, dipergunakan untuk haji atau apapun yang terbaik buat keluarga. Insya Allah kita akan dapatkan pahala-pahala yang luar biasa, Bapak Ibu semua. Apalagi ya, apalagi yang saya ajak ini juga sama-sama melakukan, berjuang bersama-sama, susah senang bareng sama-sama, kemudian dapat income, dapat uang, dan uang itu dipergunakan untuk bahagiakan anak, istrinya, ataupun keluarganya. Apapun yang kita lakukan di situ, insya Allah banyak sekali pahala yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Kalau senyum aja dapat pahala, kepada siapa aja, apalagi ini kita berbuat, melakukan yang terbaik buat siapa aja. Ya. Ini hal-hal yang luar biasa. Dan yang paling saya sampaikan lagi sama rekan-rekan semuanya, ya, selain yang saya pegang kuat sampai saat ini adalah impian. Yang kedua adalah sedekah. Yang ketiga kita harus punya akhlak yang mulia, Bapak Ibu semuanya. Ya. Akhlak ini bagian daripada cermin diri kita. Ya, kita bisa menyampaikan dengan baik, melangkah dengan baik, berkata dengan baik, kemudian apapun yang kita lakukan dengan baik. Ya, kita ditolak, tetap kita bersikap baik. Kita diremehkan, tetap bersikap dengan baik. Insya Allah, dengan kita bersikap baik, akan ada kebaikan-kebaikan, Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah itu, ya, saya pasti doakan seluruh mitra-mitra Tri-Eye. Ya, saya doakan dan doakan. Dan inilah hasilnya. Ya, mungkin yang nggak aktif bisa bangkit lagi, bisa bangun lagi untuk action. Itu berkah daripada doa-doa yang selama ini saya lakukan, Bapak Ibu semuanya. Dan yang selama ini saya juga lakukan adalah tidak putusnya, insya Allah, ya. Saya pernah ketemu sama Pak Haji, Pak Gusmik. Kalau pengen sukses muda, Pak Gusmik, tolong dawamkan ini. Apa itu Pak Haji? Waktu itu saya bilang begitu sama beliau. Pak Gusmik silahkan baca surat Waqiah. Saya pelajari, kemudian saya tahu isi artinya, dan alhamdulillah luar biasa. Artinya luar biasa, kemudian saya dawamkan tiap hari. Ya, kadang saya baca sampai 5 kali, kadang saya baca sampai 9 kali. Pokoknya kayak kalau saya baca minimal ganjil. Subhanallah. Meskipun saya ditolak, diremehkan, mungkin yang di sebelah kanan saya banyak penolakan. Subhanallah, di sebelah kiri saya tuh banyak yang closing. Bahkan di depan saya banyak mitra-mitra saya yang lain banyak closing. Inilah rekan-rekan semuanya. Saya sendiri tidak bisa menjangkau buat rekan-rekan semuanya, tapi dengan doa, dengan saya yakin dengan apa yang saya lakukan, dengan mendawamkan surat Waqiah, ya, bagi yang Muslim, ya, yang bisa mendengar suara saya di sini, kalau Bapak Ibu semua yang Muslim, silahkan, ya. Kalau pengen sukses cepat di Tri-Eye, minimal Bapak Ibu semuanya, ya, membaca 3 kali, 5 kali, atau 9 kali. Insya Allah surat Waqiah itu akan luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Dan hati akan tenang, Bapak Ibu semuanya. Ya, kita di apapun, kondisi apapun, situasi apapun, hati akan tenang. Karena apa? Yang kita raih adalah Allah, Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan pernah
sandarkan diri kita kepada manusia, tapi betul-betul sandarkanlah diri kita kepada Allah. Insya Allah, seumpama di sini nggak closing, nggak punya leader yang bagus, tiba-tiba nanti ada aja leader yang datang di tempat kita yang lemah, akan bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Inilah yang saya alami Bapak Ibu semuanya. Jadi selama 5 tahun 3 bulan, saya terus berproses dengan impian, dengan sedekah, dengan membaca waqiah, dan insya Allah dengan kita memiliki akhlak yang baik buat kebaikan dan kesuksesan kita semua Bapak Ibu semua. Jadi hal-hal seperti itulah yang saya rasakan, yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Ya, hidup ini kita harus punya tujuan. Tujuannya seperti apa? Kayak contoh tadi, saya harus punya impian. Impian saya apa yang saya harus gapai? Saya pengen umroh, saya pengen haji, saya pengen beli rumah. Inilah yang harus kita miliki. Ketika kita memiliki tujuan yang baik, yang bagus, ya, buat keluarga kita, insya Allah kita akan terus berjuang Bapak Ibu semuanya. Ini yang saya alami. Nah, ketika berjuang, ketika kita mungkin ada kendala atau apapun, jangan lupa Bapak Ibu semuanya, kita sulit atau apapun, sedekah Bapak Ibu semuanya. Ketika sedekah, hati tenang, insya Allah akan dimudahkan dimanapun Bapak Ibu semuanya, prospek ataupun BOP dimanapun Bapak Ibu semuanya. Ini yang saya alami. Ya. Kemudian tetap bersikap baik kepada siapa aja, yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah tadi itu, kita harus jawabkan surat waqiah Bapak Ibu semua. Saya hanya mengajak, saya menyampaikan apa yang saya dapat. Inilah yang saya jalankan selama ini Bapak Ibu semua. Kalau secara nalar, karena saya juga terbatas waktu saya tidak bisa bangun tim di Jawa Timur, bangun tim di Kalimantan, bangun tim saya di Papua, bangun tim saya di Aceh, bangun tim di Sumatera, bangun tim di luar negeri. Saya tidak bisa. Semua ini adalah campur tangannya Allah. Semua ini kembali kepada keyakinan kita. Kalau kita yakin memiliki kekuatan yang luar biasa, insya Allah semua mimpi akan diselesaikan sama Allah. Ya. Dan kita pun juga hebat untuk tujuan akhirat kita. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, 5 tahun 3 bulan perjalanan yang luar biasa di Tria ini, ya, banyak kendala, banyak ujian, banyak cobaan. Kita hanya sabar. Ya. Kunci kita sabar, mau belajar, mau koordinasi dengan leader kita. Insya Allah akan jadi yang terbaik buat kita. Nah, kurang lebih sharing saya seperti itu. Ya. Terus semangat Bapak Ibu semuanya. Terus berjuang Bapak Ibu semuanya. Jangan pernah takut dengan penolakan. Tapi takutlah Bapak Ibu semuanya tidak bisa membahagiakan keluarga. Mumpung Bapak Ibu semuanya diberikan kekuatan. Mumpung Bapak Ibu semua diberikan kesehatan. Lakukan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik buat keluarga. Jangan sampai Bapak Ibu semuanya hidup sekali ini melakukan hal-hal yang biasa Bapak Ibu semuanya. Lakukan terus. Insya Allah Tria ini jalan yang terbaik buat Bapak Ibu semuanya. Terus berkaya, terus berjuang, jangan pernah menyerah. Insya Allah kebahagiaan akan selalu menyertai kita. Bagi siapa aja yang mau berjuang untuk membahagiakan keluarga. Begitu Bu Esther, terima kasih. Mudah-mudahan sharing saya siang ini bisa terus ya menginspirasi. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya miliki impian. Terus bersedekah, ya, miliki akhlak yang baik. Dan yang keempat adalah membaca surat waqiah. Insya Allah sukses kita, sukses dunia akhirat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Gusmik pada sharingnya pada siang ini, sangat menginspirasi ya. Dan teman-teman, ya perjuangan yang tidak mudah, tapi ya itu tadi Pak Gusmik bilang tetap sabar, tetap berproses, dan nantikan pasti hasilnya indah pada waktunya. Nah, ternyata kita nggak nyangka ya kalau Pak Gusmik ini dalam perjuangan sebelumnya Crown pun, sebelum mencapai Titanium pun sempat jual Super Pel ya. Ya, itu kenangan yang tak Nah, terlupakan teman-teman, Bu Esther. ya, jadi teman-teman silakan nanti sambil saya nanti akan ngobrol sedikit dengan Pak Gusmik, tapi teman-teman yang bertanya silakan menulis ya pertanyaannya. Ya, Bu Esther, mangga. Ya,
Silakan menulis pertanyaannya di kolom komentar dan akan saya bacakan. Baik Pak Gusmik, jadi Ya, setiap kita ya dari sharingnya Pak Gusmik yang saya tangkap adalah intinya gini teman-teman, kita harus punya tujuan hidup yang jelas betul Bu. supaya apa yang kita kerjakan itu pun jelas arahnya kita mau ngapain gitu. Karena kalau misalkan kita cuma mengikuti hidup dengan hidup apa adanya dan hidup seperti air mengalir, ya tujuannya kemana juga kita nggak tahu. Tapi hidup ini tentunya akan berjalan dengan begitu indah, akan banyak pencapaian kalau semuanya direncanakan dan ada tujuan pencapaiannya. Pak Gusmik, tadi kan sharingnya banyak juga penolakan, banyak tantangan, banyak masalah. Pak Gusmik, bagaimana menghadapi satu saja penolakan, karena dari tadi Pak Gusmik juga pernah sempat share bahwa sempat closing massal ya, ratusan orang sekaligus. Nah, dengan profesi sebagai seorang anggota BRIMOB yang masih aktif, tentunya kata orang ya iyalah Pak Gusmik mah gampang untuk meyakinkan orang karena memang sudah sudah seperti itu ya, karena apalagi aparat ya orang pasti percaya lah. Nah, tapi pernah nggak Pak Gusmik mengalami yang namanya penolakan? Ya, di awal-awal banyak sekali Bu Esther. Jadi pada saat penolakan itu bukan sekarang saja. Saya jadi sampai posisi titanium ini kadang-kadang masih menolak. Tapi mungkin porsinya berbeda. Ketika saya memang ada nolak itu di awal-awal begitu ya, saya agak sedikit ngotot. Ya, kalau sekarang posisi titanium itu saya biarkan saja. Pasti nanti juga akan ikut sama saya. Cuma berproses. Jadi bedanya kalau kita di awal-awal berjuang itu ya kita memang agak sedikit ngotot gitu ya, karena memang uh, perjuangan di awal-awal itu kalau kita mau ngotot itu memang sampaikan presentasi juga ngotot sama orang ya, intinya kan mau terima mau enggak yang penting kita sampaikan. Tapi saya tidak pernah maksa Bu Esther di Tria ini. Intinya saya berbagi saja, saya anggap dakwah kok. Jadi ketika saya anggap dakwah di sini ada yang nolak, itu saya anggap belum paham dengan apa yang mungkin saya lakukan. Tapi suatu saat pasti juga ikut. Jadi kalau dipikir-pikir nolak itu hampir semuanya ikut bergabung Bu Esther jadinya. Jadi hanya menunggu waktu. Tapi ketika saya sudah diberikan yang terbaik, yang luar biasa sama Allah, ya kan, baru ibaratnya baru bergabung sama saya itu kan sayang seperti itu. Jadi ya banyak penolakan itu hal wajar, tapi ternyata kalau kita memang jadi bukti, punya tujuan yang jelas, insya Allah orang-orang yang nolak itu akan ikut bergabung sama kita, Bu Esther. Nah, tadi saya baca sedikit, Bu Esther. Ada Pak Gusmi, gimana kalau menyikapi kalau turun omset tadi itu? Nah, pasti saya koordinasi sama istri saya. Mi, di rumah apa yang kita bisa sedekahkan? Nah, kalau kita bisa sedekahkan barang, ya kita bisa sedekahkan. Jadi kami pasti berkoordinasi dengan istri ketika saya ada kendala apapun berkaitan dengan apalagi dengan omset seperti itu. Jadi saya ya kalau memang ada yang tidak dipergunakan mungkin kulkas atau mungkin baju untuk sholat untuk apapun gitu kan, saya berikan. Nah, contoh saya kasihkanlah seperti itu Bu Esther. Jadi kalau kita turun omset itu saya ya pasti tetap berjuang, tapi saya juga tetap melakukan sedekah. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau kita memang kondisi lagi turun omset apapun, jangan lupa kita harus berbagi seperti itu. Yes, ya. Luar biasa ya. Jadi kalau kita sudah diberkati ya, biar kita bisa berbagi juga, jangan sampai mungkin ada bagian-bagian yang perlu kita berikan kepada mereka-mereka yang lebih membutuhkan di sekitar kita, maka itu juga yang akan membuat kita lebih diberkati lagi, bahkan akan lebih baik lagi. Baik Pak Gusmi, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, dan pertanyaan yang sudah masuk ini pertama datang dari Pak Yakub. Pertanyaannya adalah Pak Gusmi mau tanya gimana cara mensiasati waktu dan tugas yang cukup padat dengan menjalankan bisnis Tria Networks. Nah, sebenarnya dengan adanya waktu saya terbatas ini, tadi saya sudah sampaikan.
Ya, ketika saya bertugas, ini program 3A ini kita bisa sampaikan di mana aja kita berdiri, Bapak Ibu semuanya. Ketika saya tugas, memang saya kebetulan apa itu di pelatih ya. Jadi ketika saya mungkin sambil melatih gitu kan, saya bisa di sela-sela waktu istirahat, jam istirahat 1 jam gitu kan, saya sampaikan program 3A itu kepada siapa aja. Ya sambil nyantai-nyantai aja. Itu yang saya lakukan. Kemudian ketika saya di gunung pun ketika memang ada waktu, saya juga sampaikan. Jadi Bapak Ibu semuanya, 3A ini mudah Bapak Ibu semuanya, asal kita mau, insya Allah bisa. Jadi dimanapun kita berdiri, kita bisa menyampaikan program 3A ini dengan baik kepada siapa aja Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak ada kata tidak bisa ya. Kalau nggak bisa berarti memang orang itu tidak ada kemauan untuk maju dan sukses Bapak Ibu semuanya. Itu Bu Esther. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yakub, dan pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Fitriani. Bagaimana cara meyakinkan orang lain tentang bisnis 3i Networks ini, Pak? Oke, cara meyakinkan yang jelas ya, Bapak Ibu semuanya harus kuasai materi. Materi ini ya, profil perusahaannya Bapak Ibu semuanya kan bisa dihafal gitu. Baik ya, contoh nih, perusahaan berdiri tanggal sekian, kemudian terdaftar sah di OJK tanggal sekian. Nah, ini harus Bapak Ibu semua kuasai. Kalau Bapak Ibu semua nggak kuasain, ya intinya nggak akan closing Bapak Ibu semuanya. Jadi materi profil perusahaan ini kan Bapak Ibu semua bisa hafal. Nah, artinya kalau Bapak Ibu semuanya bisa hafal, paling sehari pun hafal Bapak Ibu semuanya. Itu kalau Bapak Ibu semuanya hafal, ngalir sendiri, ngomongnya itu sudah ngalir. Ini loh kalau tidak percaya ya, legalitasnya terdaftar sah di OJK tanggal sekian. Ini harus kita jelaskan. Supaya apa? Kita menyampaikan itu dengan benar. Caranya ya tadi tuh, belajar. Menguasai materi profil perusahaannya, Bu Esther. Nah, di situ kalau kuasai materi profil perusahaannya, orang pun akan mudah, akan closing seperti itu. Nah, kurang lebih begitu, Bu Esther. Ya, baik. Terima kasih, dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini ada 2 pertanyaan yang sama ya, masih berkaitan, jadi saya gabung jadi satu. Bagaimana cara membangkitkan jenderal yang down, dan bagaimana menghadapi mitra yang semangatnya udah mulai pudar? Ya, oke. Bagaimana? Kalau saya begini, Bu Esther. Saya sendiri nih melihat ya, orang-orang saya ini juga banyak juga yang naik turun pasang surutnya seperti itu. Nah, saya selaku leader ini ya, kalau kita ini kan role model, contoh, leader itu contoh. Kalau kita sendiri ini memberikan contoh di grup, kemudian memberikan contoh kita di lapangan, kemudian kita memberikan contoh baik itu di media sosial. Nah, tapi yang paling luar biasa dari selama ini yang saya lakukan, Bu Esther ya, ketika saya sholat berdoa ya, tadi saya sudah sampaikan juga sama rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya, saya hanya bisa doakan. Kalau kita sudah memotivasi di grup, memotivasi di lapangan, memotivasi di media sosial, kalau mereka tidak bisa bangkit, kita hanya bisa membangkitkan dengan doa Bapak Ibu semuanya. Jadi doakanlah, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada mitra-mitra saya yang selama ini ya terus semangat, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, semangat untuk berjuang. Dan berikanlah kemudian untuk mitra-mitra saya yang mungkin selama ini hanya pasif menabung, berikanlah kekuatan untuk aktif dan bangkit untuk fight berjuang di 3i. Nah, ini selama ini yang saya lakukan, Bu Esther. Karena apapun ceritanya, saya tidak bisa paksa mereka semuanya untuk berjuang. Karena apa? Perjuangan kalau dipaksa, yang ada nanti kita sakit hati kalau orang itu kan berhenti, Bu Esther. Jadi saya sendiri pun ya menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya, jangan pernah bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Ya, kalau kita sudah jadi contoh di grup, kemudian di medsos atau apapun, jadi yang terbaik buat perjuangan kita, ya kita nggak bisa apa-apa lagi, kita hanya bisa doakan dan doakan Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kalau mereka memang sudah down, suatu saat mitra-mitra yang notabene hanya pasif di grup itu dibangkitkan sama Allah Bapak Ibu semuanya. Jadi itu yang selama ini saya lakukan. Doakan yang terbaik Bapak Ibu semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu, Pastor. Baik, luar biasa sekali ya Pak Gusmik, dalam kesibukannya masih tetap bisa meluangkan waktu ya,
semuanya dilakukan ya dengan mendoakan juga tentunya. Dan pertanyaan yang berikutnya datang dari Muji Heriani nih Pak Gusmik. Sampai di titik titanium, saya yakin ini adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Dan pertanyaan saya adalah satu, bagaimana cara prospek orang yang posisinya lebih tinggi? Dan yang kedua, bagaimana cara membimbing mitra dalam kesibukan-kesibukan Pak Gusmik sendiri? Oke, ya. Yang penting kalau ada mitra, calon mitra kita yang mungkin kedudukannya lebih tinggi, nah di sini kita sudah punya leader, ya, punya leader dari rekan-rekan semuanya. Siapa leader yang rekan-rekan semuanya, tolong bantu, ya, tolong bantu ketika memang rekan-rekan semuanya ketika prospek. Nah kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, ya, edukasi, edifikasi leadernya. Nah contoh saya sendiri ketika ada di grup saya, ada closing, kemudian ada kesulitan, kadang japri sama saya, kemudian ya dia video call sama saya yang sudah dijelaskan sama Pak Kwancen, ya, 3 on 1 seperti itu, ya, atau kita lakukan seperti video call, ya, kita jelaskan, ya, kan leader kita sudah pasti ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun seperti itu, sudah jadi contoh buat kita sendiri, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya ada kendala, kesulitan, ada mitra kita yang lebih pengetahuannya jauh lebih luas, ya, pada saat kita prospek, jangan lupa setelah ada kendala, video call sama leadernya yang jauh lebih berpengalaman. Nah di situ akan dijelaskan, insya Allah yang selama ini, ya, banyak closingnya kalau saya, ya, bukan karena saya mungkin anggota Bapak Ibu semuanya, tapi kita kuasai materi itu, profil perusahaannya, legalitasnya, programnya. Nah jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu Bu Esther. Baik Pak Gusmik, dan ini pertanyaan terakhir, mungkin ini saya akan tanyakan. Pak Gusmik kan closing kebanyakan itu anggota Polri ya, dan sebetulnya apa sih senjata paling ampuh yang dipakai untuk meyakinkan mereka dan membuat mereka bergabung Pak? Karena kebanyakan kalau kita tawarkan bisnis ini ya dipandang sebelah mata, apalagi disuruh nabung Pak. Nah, apa yang Pak Gusmik lakukan untuk meyakinkan mereka bahwa ya ini bukan sekedar menabung, tapi ya mungkin ada trik-trik yang bisa dibagikan kepada kami, Pak? Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, ada beberapa trik, ya, ketika saya sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu, seperti itu Bu Esther. Jadi triknya itu ya mungkin Bapak Ibu semuanya bisa nanti sharing juga sama leader. Jadi saya kadang-kadang prospek itu saya bilang sama siapa aja ya, nggak harus anggota. Karena saya sendiri pun sebenarnya prospek di anggota itu sedikit sekali Bu Esther, tidak banyak. Tapi saya jauh lebih banyak kepada orang sipil. Tapi mungkin ada mitra saya yang dari dari sipil ketemu sama anggota, seperti saya bantu prospek seperti itu. Nah, jadi cara-caranya kurang lebih seperti ini Bu Esther. Ya, saya sampaikan sama calon-calon mitra saya. Nah, begini caranya. Contoh ya, Bapak Ibu semuanya, saya punya program yang luar biasa ini, punya bisnis anti gagal. Nah, wah apa itu? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya seperti itu. Nah, kemudian jelaskanlah dengan cara-cara yang baik. Profil perusahaannya, legalitasnya, baru programnya. Nah, di sini betul kok. Kita betul-betul bisa anti gagal. Kemudian caranya lain adalah Bapak Ibu semuanya, ya, saya punya ini loh, tabungan buat masa depan anak, yang terbaik buat keluarga, saya bilang gitu kan. Wih, gimana? Apa itu? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Nah, caranya bagaimana? Nah, barulah masuk dijelasin ke programnya, legalitasnya, baru programnya seperti itu. Nah, jadi itu cara-cara yang selama ini saya lakukan. Nah, pasti banyak lagi, ya, Bapak Ibu semuanya. Contoh nih, ya, mau nggak? Saya punya usaha yang lo bisa nanti keliling-keliling Indonesia gratis, saya bilang gitu kan. Nah, ini cara-cara yang notabene bisa dilakukan buat Bapak Ibu semuanya. Nah, caranya bagaimana? Ini jelasin lagi profil perusahaannya, legalitasnya, ini seperti itu. Jadi asal Bapak Ibu semuanya, ya, kuasai materinya, profil perusahaannya, kemudian legalitasnya, kemudian programnya, insya Allah semua selesai dan pasti akan join Bapak Ibu semuanya. Itu yang saya lakukan. Meskipun di awal-awal kita banyak penolakan, tapi jangan pernah takut.
Di awal-awal saya juga berjuang sama seperti Bapak Ibu semuanya. Insya Allah ya. Nah, kalau rekan-rekan semuanya punya impian yang kuat, kemudian punya tujuan yang jelas ya, seiring jalan waktu, perlu bukti aja rekan-rekan semuanya. Kalau rekan-rekan semua sudah membuktikan, insya Allah nanti pelan dan pasti orang-orang yang mulai itu akan ikut sama rekan-rekan semuanya. Yakinin itu Bapak Ibu semuanya. Ya, Bu Esther, kurang lebih seperti Bu Esther. Ya, luar biasa ya Pak. Jadi ini triknya teman-teman dicatat ya. Jadi kita bisa lakukan langsung dipraktekkan, dapat ilmu langsung dipraktekkan. Baik Pak Gusmik, dan sudah banyak pencapaian juga yang diceritakan dari awal ya tadi, baik mobil ya, rumah, dan juga mungkin aset-aset lainnya yang belum diceritakan. Tapi dengan posisi titanium apa saja yang mau dilakukan tentunya sangat bisa. Nah, kalau Pak Gusmik bisa, teman-teman kita semuanya juga bisa, asalkan tadi Pak Gusmik bilang tetap sabar berproses dan terus jalankan saja, fokus kepada tujuan, kita pasti sampai. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya, di jam 3 waktunya sudah selesai, dan sebelum kita berakhir, Pak Gusmik mungkin bisa memberikan closing statement. Ya, terima kasih Bu Esther. Bapak Ibu semuanya ya, selama 5 tahun ini alhamdulillah saya ikut premi yang 700.000 ya, saldonya terus bertambah Bapak Ibu semuanya. Jadi 5 tahun kemarin ya sudah 33.725.000 saldo investasi saya di 5 tahun ini Bapak Ibu semuanya. Artinya apa? Ya saya sebenarnya betul-betul bisnis anti gagal Bapak Ibu semuanya. Uang ini boleh nggak diambil? Boleh. Buat apa? Buat pendidikan anak, buat umroh, buat haji. Dan alhamdulillah sekarang saya juga bukan hanya punya 1 buku polis, tapi sekarang saya sudah punya ya 13 buku polis. Kalau jumlah totalnya itu hampir 33 juta, kali 10 saja sudah 330 juta. Nah, inilah luar biasanya Bapak Ibu semuanya, kita bisa mempersiapkan masa pensiun yang terbaik di saat kita hari tua kita. Bahwa ya program 3i ini adalah ya bisnis anti gagal, di mana kita betul-betul bisa mendapatkan perubahan hidup yang lebih luar biasa untuk masa depan. Seperti itu. Nah, kemudian berkaitan sama income sama bisnisnya, Bapak Ibu semuanya. Tanpa disadari, luar biasa apa yang saya dapat ini juga jauh ya, jauh lebih luar biasa Bapak Ibu semuanya. Saya tidak pernah nyangka akan hal seperti ini saya dapatkan Bapak Ibu semuanya. Jadi memang perjuangan memang semua tidak mudah. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya yakin dengan Bapak Ibu semuanya lakukan sekarang. Pegang erat impian Bapak Ibu semuanya. Pegang tujuan yang jelas Bapak Ibu semuanya. Ya, insya Allah kalau Bapak Ibu semuanya memiliki impian, memiliki harapan buat yang terbaik buat keluarga, insya Allah. Mau cepat mau lambat, Bapak Ibu semuanya akan diberikan kemudahan untuk mencapainya. Ya, dengan catatan kalau Bapak Ibu semua sudah diberikan rezeki yang banyak, jangan lupa Bapak semuanya untuk sedekah dan sedekah-sedekah. Ketika Bapak Ibu semuanya melakukan sedekah, ya, bukan hanya tujuannya Allah saja, tapi kepada manusia. Kalau manusia sudah banyak mendoakan kepada rekan-rekan semuanya, kun fayakun Bapak Ibu semuanya, yang Allah, yang rekan-rekan semuanya minta akan diturunkan dari langit, dari jalan yang tidak sangka-sangka Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir Bapak Ibu semuanya, jangan lupa terus ya, kita selaku orang muslim ada keajaiban-keajaiban yang luar biasa juga dengan cara mendawamkan surat Waqiah Bapak Ibu semuanya. Saya hanya berpesan, saya diberikan seperti ini kepada Pak Haji berikan kepada saya dan saya lakukan, subhanallah. Hasilnya juga luar biasa sampai sekarang ini Bapak Ibu semuanya. Saya mohon doanya kepada Bapak Ibu semuanya ya. Ini saya ada misi, ada impian-impian yang lagi saya harus capai Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ya hampir keluarga saya, keluarga istri saya, mitra saya bisa nanti di bulan 2021 bisa umroh bersama-sama. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Dan misi saya selanjutnya, kalau memang Allah kasih kemudahan, kekuatan saya bisa dimudahkan untuk membangun rumah tahfidz Quran. Atau mungkin Allah kasih kemudahan saya bisa bangun pondok pesantren Bapak Ibu semuanya. Ini semua dari hasil 3i Bapak Ibu semuanya. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu semuanya, ayo
kita lakukan yang terbaik lah ya, untuk diri kita, untuk orang lain, untuk siapa aja. Karena hidup sekali, jangan sampai kita hidup tanpa arti Bapak Ibu semuanya. Ternyata ya, ketika kita diberikan yang terbaik seperti ini, kita jauh lebih bisa berbuat yang terbaik buat siapa aja Bapak Ibu semuanya. Kepada keluarga, kepada orang tua, kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita Bapak Ibu semuanya. Jadi ya, terus semangat berjuang. Jangan pernah takut dengan penolakan. Tapi takutlah Bapak Ibu semuanya tidak bisa bagian keluarga. Itu aja Bu Esther, terima kasih. Salam sukses selalu, salam hebat luar biasa. Ya, luar biasa Pak Gusmik. Terima kasih untuk inspirasi ya, kisah testimoni yang sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk terus berjuang. Dan terima kasih untuk closing statement yang sangat membakar semangat kita dan supaya kita memiliki tujuan yang pasti ya. Dan demikianlah sharing kita di siang ini, dan teman-teman semua terima kasih untuk sudah mengikuti yang setia dari awal sampai akhir. Tetap semangat berproses dan hasilnya pasti kita akan nikmati di kemudian hari. Dan